Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perencanaan sistem informasi. Sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok 5. Yang pertama ada Muiz Muhammad Iqbal dengan NIM 191080. Yang kedua ada saya sendiri Siti Khalifatul Fatimah 191089. Yang ketiga ada Lilik Sofia dengan NIM 191094 dan yang terakhir ada Muhammad Hendi Putra Amanda dengan NIM 191095. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perencanaan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis. Baik, yang selanjutnya ada indikator capaian. Nah, dari indikator capaian dalam materi ini, yang pertama itu diharapkan dapat menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, jadi diharapkan di sini sistem informasi apa sih yang akan cocok untuk kebutuhan suatu bisnis atau yang dapat menunjang suatu kebutuhan bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu ada membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi dalam membuat perencanaan itu tidak sembarangan membuat gitu. Jadi harus mengetahui tujuan dari perusahaan itu sendiri, ingin seperti apa atau ingin seperti menggunakan sistem informasi yang seperti apa untuk agar sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Baik, di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas secara menyeluruh di video kali ini. Yang pertama ada definisi dari perencanaan sistem informasi itu sendiri. Yang kedua ada siapa yang merencanakan sistem. Yang ketiga ada tujuan tahap perencanaan. Yang keempat ada proses perencanaan sistem. Yang kelima ada analisa kelayakan sistem. Dan yang terakhir ada identifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya sudah tampak pada layar ada siklus hidup dari pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan sistem, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga desain atau perancangan sistem secara umum, yang keempat ada evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima ada desain atau perancangan sistem secara terperinci, yang keenam ada implementasi atau penerapan sistem, dan yang terakhir ada perawatan sistem. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada perencanaan sistem. Pada tahap ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi biasanya akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan untuk dan disediakan untuk mendukung pengembang sistem. Pada tahap ini direncanakan dari beberapa aspek. Yang pertama ada sarana prasarana yang digunakan untuk mengembangkan sistem, aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, manajemen puncak, analis dan programmer, dan siapa sasaran dari sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua ada analisis sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala dari sistem itu tersendiri. Ditambah identifikasi biaya dan juga keuntungannya. Yang ketiga ada desain atau perancangan sistem secara umum. Tahapan ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, dan juga gender pengguna. Selanjutnya ada evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya ataupun keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem.
karena akhir tahap perancangan sistem menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Evaluasi dilaksanakan tidak hanya pada tahap ini, tetapi juga dilaksanakan di setiap tahapan SDLC. Yang kelima ada desain atau perancangan sistem secara terperinci. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara mendetail. Perancangan output atau layout dirancang untuk semua layar dan form-form tertentu dan juga laporan-laporan yang dicetak. Akhir dari tahap ini adalah laporan rancangan sistem secara detail. Yang keenam ada implementasi atau penerapan sistem. Tahap ini sistem siap dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem yang baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada 2 bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program dan evaluation review teknik. Selanjutnya yang terakhir ada perawatan sistem. Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya ada definisi. Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan. Sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Selanjutnya ada siapa yang merencanakan sistem itu sendiri. Di sini kebijakan biasanya dikembangkan oleh manajer atau manajemen puncak yang sangat berperan dalam perencanaan sistem. Biasanya manajemen puncak itu ada CEO, CIO, CVO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user yang lain. Untuk contoh pada universitas biasanya ada rektor. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan tahap perencanaan. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Nah, jadi ada beberapa contoh informasi seperti enterprise resource planning, kemudian supply chain management, kemudian ada transaction processing system dan lain sebagainya. Nah, itu dapat dipilih seperti apa yang akan dikembangkan dalam suatu organisasi dan atau perusahaan itu sendiri. Jadi sistem informasi mana yang akan dikembangkan, karena perencanaan sistem informasi itu berpengaruh pada kualitas sistemnya. Nah, kualitas sistemnya itu dapat dilihat dari kemudahan untuk digunakan, kemudian kemudahan untuk diakses, lalu juga keamanan terhadap sistem itu sendiri itu seperti apa. Nah, itu kualitas sistemnya itu dapat dilihat dari tadi itu. Kemudian harus dipikirkan juga dalam memilih sistem informasi, karena harus sesuai dengan tujuan atau kebutuhan suatu organisasi itu sendiri, agar bisa menjadi manfaat untuk perusahaan atau organisasi itu sendiri. Karena penggunaan sistem informasi itu akan sangat membantu perusahaan dalam menjalankan sebuah tugas atau setiap tugas, dan memudahkan juga dalam pengambilan keputusan dengan informasi yang memadai. Itu. Yang selanjutnya yaitu ada sasaran yang ingin dicapai. Nah, sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan ini itu yang dapat memberikan peningkatan terhadap produktivitas kinerja penggunanya, baik itu dari segi efisiensi atau juga keakuratan dan lain-lainnya itu.
Kemudian yang ketiga ada jangka waktu pelaksanaan. Nah, dalam melakukan perencanaan sistem juga harus diperhatikan waktu yang telah ditentukan dari perencanaan sistem itu sendiri gitu. Yang selanjutnya mempertimbangkan dana yang tersedia. Nah, dalam perencanaan sistem ini juga harus diperhatikan untuk dana yang akan dikeluarkan, misalkan seperti biaya pengadaan, biaya proyek, biaya operasi, dan biaya perawatan. Nah, dari suatu perencanaan yang dilakukan itu diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan gitu untuk melakukan perencanaan sistem ini. Kemudian yang terakhir itu ada siapa yang melaksanakan. Nah, harus dipikirkan juga dalam perencanaan siapa sih yang akan melaksanakan sistem informasi ini. Misal di sebuah universitas, misalkan apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa, atau sivitas akademik lainnya. Jadi dari tujuan yang tadi telah dijelaskan itu artinya perencanaan sistem itu dibuat berdasarkan tujuan perusahaan sehingga dapat mendukung kegiatan operasi secara keseluruhan tanpa adanya perencanaan yang baik pada suatu sistem itu sendiri, operasi itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, misalkan di universitas, misal dalam suatu universitas itu masih menggunakan sistem KRS manual. Nah, di mana ada banyak mahasiswa yang pada saat KRS itu tidak hadir untuk melakukan input KRS. Nah, oleh karena itu terjadi banyaknya mahasiswa itu lebih memilih untuk diwakilkan oleh temannya daripada hadir sendiri untuk melakukan KRS. Nah, sehingga universitas tersebut dapat melakukan perencanaan sistem agar KRS itu bisa lebih efisien dalam mempermudah mahasiswanya melakukan input KRS dimanapun mereka berada, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada proses perencanaan sistem. Nah, di sini terdapat 3 proses utama dalam perencanaan sistem. Yang pertama yaitu merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan sistem ini itu bertujuan untuk merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian hasil dari sistem ini itu adalah laporan perencanaan sistem yang dapat berupa perencanaan sistem jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang kedua ada menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah. Nah, setelah perencanaan sistem jangka panjang disetujui oleh manajemen, maka komite pengarah harus mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan terlebih dahulu sesuai dengan prioritasnya. Nah, kemudian persiapan ini meliputi penunjukan tim analisis yang akan menganalisis apakah kelayakan dari proyek ini dan disusul dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem kepada semua pemakai sistem di perusahaan atau suatu organisasi itu. Yang ketiga, mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Nah, setelah suatu proyek sistem prioritas sistem itu ditentukan dan analisis sistem telah ditunjuk, maka tahap perencanaan sistem berikutnya itu adalah mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Mendefinisikan proyek-proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif-alternatif terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Kemudian hasil dari studi ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada manajemen dalam bentuk laporan usulan proyek sistem yang akan dikembangkan. Yang akan melakukan tahap ini itu adalah tim analisis. Nah, yang selanjutnya ini ada tahapan proses perencanaan sistem seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Ini merupakan gambaran tahapan dari proses perencanaan sistem. Nah, yang pertama itu untuk
mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Nah, setelah dilakukan pengkajian ini, itu diidentifikasi proyek sistemnya, kemudian menetapkan sasaran proyek sistem, lalu dilanjutkan dengan menetapkan kendala proyek sistem, kemudian menentukan prioritas dari proyek sistem itu sendiri, kemudian membuat laporan perencanaan sistem, lalu meminta persetujuan manajemen. Nah, setelah disetujui oleh pihak manajemen, maka akan dilakukan penunjukan tim analis. Kemudian setelah menentukan tim analis, dilakukan pengumuman proyek pengembangan sistem. Kemudian setelah itu dilakukan studi kelayakan. Kemudian menilai kelayakan proyek sistem itu, apakah sudah layak atau tidak untuk digunakan, seperti itu. Kemudian membuat usulan proyek sistem. Lalu setelah membuat usulan, kemudian meminta persetujuan dari pihak manajemen kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, NIM 1908 1020 1080 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari yang teman saya sampaikan sebelumnya soal tahapan-tahapan proses perencanaan sistem. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan, yaitu tahapan yang pertama ya. Tahapan pertama ini ada mengkaji tujuan perencanaan strategis dan taktik perusahaan, ada mengidentifikasi proyek sistem, ada menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, kemudian menentukan proyek sistem prioritas, kemudian membuat laporan perencanaan sistem, yang terakhir soal meminta persetujuan dari manajemen. Nah, saya menjelaskan tahapan yang pertama. Sebelum sistem itu dibuat, maka seyogianya itu direncanakan terlebih dahulu. Untuk perencanaannya pun harus memiliki tujuan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut. Semisal tujuan dari organisasi bisnis ya, yaitu tujuannya yaitu mendapatkan laba. Sehingga perencanaan sistem harus mendukung untuk meningkatkan laba dari perusahaan dengan cara yang kasarnya dibebaskan tapi tetap mendapatkan persetujuan dari manajemen. Nah, kasarnya seperti itu. Jadi suatu sistem ini bisa dibuat tapi dengan dasar dan tujuan harus mendukung tujuan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, setelah tujuan ini berhasil ditetapkan, nah kita harus lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu soal identifikasi proyek. Nah, dari tujuan itu kan sudah dibuat soal semisal organisasi bisnis untuk mendapatkan laba. Maka dari identifikasi proyek ini, cara mana ataupun sistem informasi yang mana yang bisa mendukung dari tujuan tersebut. Semisal di sistem distribusi, sistem produksi, sistem pengambilan pemasaran. Nah, saya ambil contoh dari sistem distribusi. Nah, kita membuat sistem distribusi agar kita bisa mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat meminimalisir biaya distribusi. Nah, mungkin seperti itu. Ada banyak asalnya proyek sistem ini. Ya, tergantung dari kebutuhan dari perusahaan itu masing-masing. Kemudian setelah itu lanjut ke tahap sasaran. Nah, dari tahap sasaran ini apakah yang ingin dicapai oleh sistem tersebut? Semisal ya, sistem pengendalian dan pemasaran, sasarannya yaitu memberi pelayanan order kepada pelanggan dengan lebih baik. Nah, kemudian meningkatkan pangsa pasar, mungkin seperti itu. Nah, setelah sasaran, tujuan, identifikasi proyek-proyek apa, kemudian dari sasaran apa yang ingin dicapai. Nah, dari hal tersebut selanjutnya yaitu soal kendala-kendala. Kita harus mengidentifikasi ketika kita membuat sistem, kendala apa yang nantinya itu bakal kejadian ataupun kendala apa yang sekarang sedang terjadi untuk pembuatan sistem ini. Semisal kita mau membuat sistem distribusi, namun di perusahaan sekarang dananya tidak mencukupi ataupun
waktu yang dibutuhkan masih kurang ataupun masih banyak, padahal kita harus membuat sistem ini secepatnya karena momentumnya sedang memihak kepada kita sekarang. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi suatu miss ataupun kasarannya kendala tersebut bisa mengakibatkan perencanaan kita gagal, selanjutnya kita harus menentukan prioritas proyek sistem ini. Nah, dari proses proyek sistem ini soal alasan kenapa sistem ini harus dibuat. Nah, semisal alasan menentukan prioritas, semisal kebutuhan mendesak, kemudian penghematan biaya. Nah, jadi sistem ini dibuat itu kasarnya dengan prioritas alasan kenapa sistem ini harus dibuat lah, kasarnya seperti itu. Nah, setelah hal-hal tersebut, semisal kayak tujuan, identifikasi proyek, sasaran, kendala, prioritas, setelah hal tersebut sudah ditetapkan, lalu kita harus membuat soal laporan perencanaan sistem ini, yaitu dari hasil lingkupan dari hal tersebut tadi. Setelah kita merencanakan berdasarkan laporan perencanaan sistem ini, tidak dapat dipungkiri kita harus meminta persetujuan dari manajemen karena tidak dapat secara subjektif. Nah, kita harus meminta persetujuan dari manajemen apakah sistem ini sudah sasarannya sudah pas, apakah tujuannya sudah benar seperti tujuan perusahaan, apakah prioritasnya ini sudah berhubungan ataupun sudah nyambung lah dengan prioritasnya, apakah masuk akal, mungkin seperti itu. Nah, setelah hal tersebut, persetujuan dari manajemen ini dibutuhkan untuk legitimasi ataupun pengesahan lah bahwa perencanaan dari tim perumus ini benar-benar dapat dijamin oleh manajemen itu sendiri. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tahap kedua. Pada tahap ini kita menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarahan. Apakah proyek ini menguntungkan atau tidak untuk dikembangkan? Untuk mempermudah pekerjaan, komite pengarahan menunjuk tim analisis yang bertujuan untuk menganalisis proyek yang akan dikembangkannya. Selanjutnya yaitu mengumumkan proyek pengembangan sistem untuk menggait para investor sebagai pendana proyek yang akan dikembangkan untuk mempercepat pengembangan proyek ini. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu melakukan studi kelayakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembang siap dilaksanakan atau dihentikan. Langkahnya mencari fakta dari sistem yang sudah ada untuk mempermudah pengembangan sistem. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara secara langsung kepada masyarakat atau user. Yang kedua, observasi di sini kita bisa mencoba secara langsung bagaimana sistem bekerja. Yang ketiga, kuesioner. Di sini kita bisa membagikan kuesioner kepada user atau masyarakat umum. Dan yang terakhir, sampling. Di sini sampling digunakan untuk melihat sebagai dari seluruh sistem. Selanjutnya, data yang dikumpulkan. Biasanya data yang dikumpulkan meliputi organisasi, personil, prosedur kerja, lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan sistem. Apakah nilai sistem dapat diukur dengan kita bisa mengukur nilai sistem dengan TELOS, Visible Factor,
PDM, strategic faktor. Analisis biaya, yang selanjutnya itu analisis biaya. Berapa biaya yang pengembang proyek ini? Apakah sangat bermanfaat atau tidak? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek untuk sampai dapat digunakan oleh user. Dan selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan sistem. Nah, di sini menentukan kebutuhan sistem. Yang pertama, menentukan kebutuhan software dan hardware. Nah, berapa kapasitas hardware untuk pengembangan sistem ini? Dan apakah saja software yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem? Yang selanjutnya itu menentukan SDM. Siapa saja yang akan mengembangkan sistem ini? Dan siapa saja yang akan menggunakan sistem ini? Dan yang terakhir, perincian biaya. Berapa saja biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem? Ini harus dijelaskan secara terperinci agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan budgeting. Dan yang kedua yaitu perencanaan jadwal. Di sini kita bisa menggunakan CPM. CPM di sini itu kepanjangan dari Critical Path Method. Di sini adalah sebuah konsep atau metode dalam project management yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama dalam sebuah proyek sehingga pengembang dapat menyelesaikannya secara maksimal tepat pada waktunya. Metode ini akan sangat membantu project manager dalam menganalisa kebutuhan pasar, menganalisa proyek, merencanakan dan menjadwalkan proyek dengan lebih efisien. Dengan menerapkan proyek ini, pengembang bisa menentukan: 1. Daftar semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tugas mana yang paling kritis, dalam artian paling berpengaruh terhadap total waktu yang dihabiskan dalam proyek tersebut, dan harus lebih diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Yang ketiga, cara terbaik untuk menjadwalkan semua tugas dalam proyek agar memenuhi target waktu minimal penyelesaiannya. CPM sendiri sebetulnya sudah ada sejak tahun 1940-an, namun baru populer sejak dikembangkan dan digunakan oleh Morgan R. Walker dari perusahaan DuPont dan James E. Kelly dari Remington Road untuk menangani kebutuhan timbal balik dalam kegiatan yang dilakukan secara terpisah pada proyek yang dijadwalkan. Yang kedua yaitu dengan menggunakan Gantt chart. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.